Hasil penelitian kandidat portofolio menunjukkan bahwa penambahan jumlah sekuritas akan meningkatkan return dan variance portofolio, dan dihasilkan dua kelompok data. Kelompok pertama adalah data portofolio ex ante yang menunjukkan harapan hasil yang akan diperoleh jika melakukan seleksi portofolio dengan menggunakan teknik portofolio modern. Dalam hal ini metode single index yang bisa diambil antaranya: pertama, portofolio yang dibentuk dengan metode NIF menghasilkan rata-rata tingkat risiko yang cenderung semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kelompok sampel. Hal ini berbeda dari hasil penelitian Lin dan Angel. Kedua, strategi pertama, metode single index merupakan strategi yang paling berisiko dibandingkan kelima strategi metode single index lainnya, karena menghasilkan rata-rata tingkat risiko yang paling tinggi, yaitu 16,70%. Ketiga, strategi ke-6, metode single index merupakan strategi paling dibatasi dengan penentuan proporsi dana investasi tiap sahamnya, menghasilkan rata-rata tingkat risiko yang paling rendah, yaitu 8,20%. Jika dibandingkan dengan strategi metode NIF dan strategi lainnya dalam metode single index, tetapi tingkat risiko sama dengan strategi kelima, kecuali strategi keempat yang menghasilkan rata-rata tingkat risiko lebih rendah, yaitu 6,77%. Kesimpulan kedua dan ketiga sesuai dengan hasil penelitian Lin dan Angel. Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan portofolio dengan metode single index pada suatu sample size tidak selalu menentukan jenis saham atau kombinasi saham yang menjadi kandidat portofolio. Hasil ini dikarenakan nilai excess return to beta atau ERB lebih rendah dari cut-off point-nya tahun 2002 dan 2003. Hanya pada sample size 15 yang terdapat saham kandidat portofolio, yaitu LPBN. Tahun 2004, untuk semua sampel dapat ditemukan jenis saham atau kombinasi saham kandidat portofolio, yaitu UNTR, ANTM, KLBF, EFMT, DNKS, TINS, CTRS, dan PNLF. Tahun 2005 hanya pada sampel size 12, 18, 21, dan 24 yang berhasil ditemukan kombinasi saham kandidat portofolio, yaitu BDMN dan SMGR. Sedangkan untuk tahun 2006 pada sebagian besar sampel size kecuali sampel size 6 dapat ditemukan jenis saham atau kombinasi saham kandidat portofolio, yaitu AALI, MPPA, ASGR, PNLF, BNBR, dan BRPT. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat return portofolio metode single index pada strategi 1, 2, 3, 5, dan 6. Terdapat tingkat return portofolio metode NIF diversification, sementara tingkat return portofolio metode single index strategi 4 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat risiko portofolio metode single index dengan tingkat risiko portofolio metode NIF diversification. Kinerja sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok saham yang terdaftar dan aktif di perdagangan di BEI selama periode 2002 sampai Desember 2006.
terpilih 42 saham. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan syarat dipilih saham-saham yang aktif di perdagangan pada tahun 2002 sampai 2006. Ketersediaan dan kelengkapan data selama periode uji. Perusahaan tidak pernah suspend atau delisting selama periode uji. Data sejumlah 60 bulan dibagi menjadi 2 bagian, di mana 12 bulan pertama dipakai sebagai input ex ante untuk portofolio metode single index. 48 bulan lainnya dipakai sebagai input ex ante dan ex post. 48 bulan tersebut diperlakukan sebagai 4 periode tahunan terpisah untuk tujuan ex post. Perdebatan antara argumen pro dan kontra berawal dari NAV atau random diversification, di mana portofolio dibentuk secara acak tanpa melihat karakteristik investasi. Kemudian berkembang ke arah efficient diversification yang dikembangkan oleh Harry Markowitz, dan kemudian diikuti dengan munculnya teknis analisis portofolio lainnya. Salah satunya adalah single index model. Berbagai penelitian dan aplikasi teknik portofolio modern yang ada umumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat return dan risiko yang diperoleh, memberikan hasil yang berlainan. Pandangan menurut kami, return dan risiko memiliki hubungan kedua yang cocok sehingga tidak bisa dipisahkan, karena pertimbangan investasi merupakan trade-off dari faktor ini. Oleh karena itu, keduanya sangatlah diperlukan dalam hal investasi. Terlebih, risiko merupakan faktor dominan yang harus dipertimbangkan karena sangat penting. Sedangkan dalam hal kontra, di mana portofolio dibentuk secara acak tanpa melihat karakteristik investasi dan mengakibatkan dengan munculnya teknik analisis portofolio lainnya. Berbagai peneliti dan aplikasi teknik portofolio modern yang ada umumnya dilakukan dengan membandingkan antara tingkat return dan risiko yang diperoleh, memberikan hasil yang berlainan. Kritik pertama, metode dalam jurnal ini sudah jelas dan sesuai dengan apa yang dibahas dalam jurnal tersebut. Yang kedua, teknik analisis data sudah jelas dengan data yang ditampilkan. Yang ketiga, hasil peneliti sangat lengkap dan baik. Yang keempat, mungkin dari jurnal tersebut terdapat kata-kata yang susah dimengerti dan membuat pembaca susah memahaminya. Rencana atau ide. Dengan adanya penelitian ini, kita tahu perbedaan antara return dan risiko portofolio model indeks tunggal, dari manfaat sampai masalah dan membuat kita supaya lebih baik ke depannya.